Ustina buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Nah, hari ini kita belajar ada 3 mata pelajaran. Ya, apa aja Us? Ada mata pelajaran PPKN yang pertama, yang kedua ada mata pelajaran bahasa Indonesia, kok bahasa Indonesia? IPS, yang ketiga adalah bahasa Arab. Kalian tahu ustadz atau ustazah yang mengajar bahasa Arab? Tahu siapa yang mengajar bahasa Arab? Nggak tahu. Siapa? Lupa Us. Nggak tahu Us. Nanti dilihat ya. Setelah Usfina, nanti siapa yang mengajar? Surprise, oke? Oke, Usfina bukakan PPT-nya dulu ya. PPKN. Sudah terlihat PPT-nya Usfina? Terlihat. Terlihat Us. Ya. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Ada yang belum mandi? Oh, enggak ada. Pintar, mandi semua. Enggak. Oh, Mbak Raina enggak mandi apa? Mandi Us. Oh, mandi. Ya. Sudah sarapan semua ini? Udah Us. Udah Us. Pintar. Siapa yang belum sarapan? Mas Raska toh? Ya. Kamu pasti bangunnya ini kesiangan lagi nih kayaknya. Iya, Mas Raska. Kamu pasti kesiangan ya, Mas Raska ya? Tadi tak alarm jam 7, tapi nggak bunyi. Loh, kamu alarmnya jangan jam 7, alarmnya jam 5. Kamu gak sholat subuh tuh, Mas Raska. Sholat. Terus habis itu bubuk lagi. Itu paling sebenarnya alarmmu bunyi. Kamu sih gak denger, Mas Raska. Oke. Karena, oh ya, sudah sholat duha belum? Sampus Us. Sudah. Alhamdulillah. Oke. Mas Raska juga sudah mandi belum? Mas Raska sudah mandi belum? Tentu belum. Ya Allah, Mas Raska. Mas Marcel ini sudah mandi belum? Jangan-jangan kamu belum mandi. Sudah, oke, pintar. Siapa ya yang kira-kira belum mandi, siapa ya?
Mas Kafa sudah mandi belum, Mas Kafa? Sudah, Us. Sudah, pintar. Mas Reza sudah mandi belum, Mas Reza? Sudah, Us. Sudah, pintar. Pintar ya Mas Reza. Mas Reza nggak jadi Spiderman lagi. Mbak Zidna pengen kamu jadi Spiderman lagi loh. Mbak Zidna pengen Mas Reza jadi Spiderman lagi nggak? Enggak, Us. Oke, kita mulai. Kok kamu jawab enggak? Oke, kita mulai ya. Kira-kira kita belajar PPKN-nya tentang materi apa ya? Kita belajar PPKN tentang materi pentingnya sikap persatuan dan kesatuan. Ya. Nah, bangsa Indonesia ya, kita ini kan tinggal di Indonesia, memiliki pepatah ya yang berbunyi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Apa itu maksudnya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Maksudnya begini. Jika ya saat kamu akan melakukan sesuatu, mungkin kerja bakti, kalau kamu melakukannya bersama-sama atau bersatu, maka kerja baktinya itu akan terasa lebih apa? Cepat selesai. Oke, cepat selesai. Ringan, benar, pintar. Nah, tapi kalau kamu melakukannya sendirian, misal ini ya, Mas Raska di desanya ada kerja bakti satu kampung. Nah, kalau yang nyapu itu satu kampung nyapu semua cepat selesai. Tapi kalau yang satu kampung itu yang nyapu Mas Raska aja, yo nggak selesai. Bisa selesainya nanti tahun baru 2002, ya toh 2 tahun Mas Raska nyapu satu kampung. Soalnya sendirian. Nah, makanya di Indonesia itu kenapa toh kok kita itu segala sesuatunya itu dilaksanakan dengan bergotong royong ya supaya kita itu kalau melakukannya itu pekerjaan terasa ringan karena dilakukan bersama-sama. Nah, pepatah tersebut ya diterapkan pada bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman supaya tetap terjaga persatuan dan kesatuan bangsanya. Dan satu lagi, karena manusia itu makhluk sendiri, jadi dia harus membutuhkan orang lain. Makanya balik lagi ke pepatahnya yang bangsa Indonesia bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh itu tadi. Ya, terus sikap-sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu apa aja sih sikapnya ya supaya tidak tercerai-berai? Satu, menghormati teman yang beribadah. Nah, contohnya begini. Mungkin ini kamu sekolahnya itu di SD Islam. Tapi kalau kamu sekolahnya di SD negeri, itu kan berarti temanmu agamanya juga nggak tentu Islam. Ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu, gitu. Nah, kita itu tetap harus menghormati teman itu. Dulu Usfina waktu SMP itu kan di SMP negeri. Nah, temennya Usfina itu nggak Islam aja. Satu kelas itu ada yang agamanya Kristen, yang agamanya Katolik, ada yang nama agamanya Hindu. Nah, kita termasuk Usfina itu ya harus menghormati teman tersebut. Kalau dia waktunya kebaktian di sekolah, ya Usfina menghormati, tidak mengganggu proses agamanya tersebut. Nah, yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Nah, misal
di sini kita itu kan tinggal di Kediri. Nah, Kediri itu ada di Pulau Jawa. Berarti kita itu ada di suku Jawa. Nah, nanti kalau kalian sudah kuliah, misal Mbak Isa Cana pengen kuliahnya di Malang, di UB. Nah, itu nanti yang kuliah di UB kan bukan hanya orang Jawa. Ada orang Sumatera, ada orang Kalimantan. Nah, otomatis mereka kan juga memilih sukunya kamu dan suku temenmu ini tadi kan beda. Otomatis kalian juga mempunyai kebiasaan yang berbeda begitu. Nah, kalian itu juga harus tetap menghormati. Gimana cara menghormati? Ya dengan cara tidak mengolok. Misal temenmu misal gini, kamu kuliahnya di UB, terus kamu dari orang Jawa, terus ada temenmu dari suku Kalimantan. Aku nggak mau temenan sama orang Kalimantan, apa orang Papua, orangnya hitam, aku nggak mau. Nah, itu nggak boleh. Ya, tetap tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Karena apa? Suatu saat nanti, kalian pasti akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Kalau kalian sudah satu, tidak menghormati ibadahnya, dua, tidak mau berteman karena beda suku, beda jenis kulit, dan nanti kalau pas kamu butuh bantuan, dia nggak mau bantu kamu, soalnya kamu jahat begitu. Tapi anak-anak kelas 4C ini semuanya baik, ya. Selanjutnya, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Maksudnya begini, misal di kelas, ya. Nah, di kelas itu ada rapat. Kita mau menentukan siapa ketua kelas, gitu ya. Ada 3 kandidat, misal ada 2 kandidat. Kandidat itu orang yang terpilih gitu loh maksudnya. Misal kandidatnya ada Mas Chandra sama Mas Raihan. Nah, otomatis pilihannya kan berbeda. Di kelas itu ada 24 anak. Ya kan? Nggak mungkin pilihan gini. Mungkin saja pilihan Mbak Valin dan Mbak Zidna itu sama. Dan mungkin saja juga berbeda. Nah, misal Mbak Valin pengen milih Mas Raihan jadi kepala sekolah, jadi ketua kelas. Ya berarti Mbak Zidna nggak boleh marah sama pilihannya Mbak Valin, harus menghargai keputusan Mbak Valin. Mbak Valin mau milih Mas Rehan, ya boleh. Mau milih Mas Chandra jadi ketua sekolah, jadi ketua kelas, ya boleh. Itu namanya hak pilih, ya. Selanjutnya, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Seperti dulu kelas 2, kelas 3, kelas 1 sudah diterangkan. Kalau kalian melakukan kesalahan apapun itu, baik yang disengaja maupun tidak, ya, lebih baik kalian meminta maaf. Mau nanti dimaafin apa enggak, yang penting kalian sudah tulus minta maaf. Ya, dulu kelas 2 sudah sering sekali Usfina terangkan. Misal, nih ya, Mbak Danis nggak sengaja mendorong Mbak Hana. Nggak sengaja ya, tidak sengaja. Nah, terus otomatis Mbak Hana kan jatuh tuh. Nah, karena Mbak Danis ini nggak mau minta maaf. Aku ngerasa nggak sengaja, jadi aku nggak mau minta maaf sama Mbak Hana gitu. Itu nggak boleh. Seharusnya tidak ataupun sengaja, kalau kalian melakukan kesalahan atau merugikan orang lain, ya harus minta maaf. Ya. Nah, selanjutnya kita juga harus menghormati keragaman. Mas Reza punya rezeki lebih. Terus coronanya udah hilang, udah balik ke Cina, ya toh. Terus sama ayah bundanya diajak liburan ke Bali. Nah, kebetulan di Bali itu ada prosesi ngaben. Ngaben itu apa? Ngaben itu
pembakaran mayat. Nah, sedangkan kalau di Kediri namanya mayat itu dimandikan, dikafani, dikubur, ya apa enggak? Nah, kalau di Bali yang namanya orang meninggal itu dibakar. Pokoknya pembakaran mayat. Nah, kalian harus menghormati. Tidak boleh, gimana sih orang meninggal kok nggak dikubur malah dibakar? Nggak boleh. Karena setiap daerah itu memiliki budaya yang berbeda-beda yang wajib kita hormati. Oke. Nah, manfaat persatuan. Nah, yang pertama, hidup menjadi tentram dan damai. Begini, kalau kamu itu menerapkan sikap persatuan dan kesatuan, ya, hidupmu itu menjadi tentram dan damai. Kenapa, Us? Karena kamu nggak punya musuh. Gitu. Kalau kamu tidak melakukan persatuan, sikap yang tadi itu, kamu akan punya musuh. Di jalan tiba-tiba ada orang mau pukul kepalanya. Nah, kan otomatis dia marah. Ya toh, hidupmu jadi nggak tentram karena kamu kepikiran, aku tadi kok mukul kepalanya orang ya. Nah, yang kedua, tercipta kerukunan. Nah, sama seperti yang di atas. Karena rukun, jadi hidup menjadi tentram dan damai. Ya, nah yang selanjutnya itu mempererat tali persaudaraan. Oke, terus akibat tidak ada persatuan. Kalau nggak ada persatuan itu kira-kira apa ya yang terjadi ya? Yang pertama, hidup menjadi kacau. Hidupmu itu kacau. Kenapa kok kacau? Kamu jadi kepikiran. Misal nih ya, misal nih Mbak Raina ya. Mbak Raina itu anaknya jahil. Suka ndelik nih pensile temen nih. Suka menyembunyikan pensilnya Mbak Mila. Iya toh? Nah, gara-gara dia suka mendelikkan, kok mendelikkan, menyembunyikan pensilnya temennya, jadi kan dia kepikiran, loh, nanti gimana ya kalau Mbak Mila ketahuan, Mbak Mila ketahuan, kalau Mbak Mila tahu, terus ketahuan, terus aku dibilangin ke bundanya Mbak Mila, terus bundanya Mbak Mila ngomong ke bundaku, terus aku dimarahi bundaku, terus bundaku ngomong ke ayahku. Nah, jadi kan hidupnya menjadi kacau, tidak bisa tenang. Gitu. Nah, yang kedua, ini itu puncaknya dari hidup yang menjadi kacau. Terjadi pertengkaran. Nah, karena Mbak Raina ini tadi sudah mendelikkan, kok mendelikkan lagi, menyembunyikan pensilnya Mbak Mila, nah otomatis kan Mbak Mila marah nih, ya toh, marah nih sama Mbak Raina. Kamu itu Mbak, kok jahil kok, jadi anak, pensilku mau jelek-jelek nih, terus aku gini, nulis gimana, aku nulis pakai apa, pakai setip, ya udah bisa, ya toh. Nah, akhirnya Mbak Mila marah nih, terus Mbak Mila ngomong sama Mbak Hana, sama Mbak Danis, sama Mbak Valin, kamu tak kasih tahu, ya toh, Mbak Mbak siapa tadi namanya? Mbak Raina itu, masa tuh jahil ini. Nah, akhirnya Mbak Raina juga ngomong ke temennya, iya kan kok, masa kok Mbak Valin, Mbak ini, bener-beneran. Mbak siapa namanya? Mbak Raina ngomong ke Mbak Siva, ngomong ke Mas Raihan, ngomong ke Mas Riza, ayo gak usah jebol yuk, aku udah minta maaf tapi nah, jadinya pertengkaran toh, pertengkaran antara kubu Mbak Raina dengan bala-balanya dan kubu Mbak Mila dengan teman-temannya. Sama halnya dengan anak laki-laki, ya toh, yang biasanya sering bertengkar akibat main kartu. Kartuku diambil sama Mas ini, disobek dia mana, ya toh. Karena itu tidak melaksanakan sikap persatuan dan kesatuan. Yang namanya main, itu ya pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nek kamu gak mau kalah, ya kamu gak usah main. Kan ya begitu. Ya toh? Terus, aku begini kan. Nah, bertengkar sudah.
Oke, Ustazah lanjutkan. Nah, sekarang mari kita kerjakan latihan soal. Oke, disiapkan dulu bukunya, tematik ya nak ya. Ingat, kalau selain matematika, diusahakan menggunakan ballpoint. Ya, nulisnya jangan cepat-cepat, tapi rapi. Ya, jangan banyak salahnya. Usina biasanya kalau tipenya di dekatnya Usina itu jadi pengen salah. Enggak ya, maksudnya jadi banyak salahnya. Makanya tipenya didelikkan, didelikkan lagi, disembunyikan biar nggak ngelihat tipu. Ya, diusahakan menulis dengan setipu. Menulis dengan setipu, menulis dengan pulpen maksudnya. Oke, siap. Nulisnya cepat, tapi jangan terburu-buru ya. Oke, latihan soal. Yang pertama, pepatah yang ini enggak dikte ya, kamu bisa lihat sendiri. Ini cuma Uswina membacakan. Satu, pepatah yang mencerminkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang tadi loh, bersatu kita apa? Nah, itu. Ya. Yang kedua, jika ada teman yang beribadah, sebaiknya kita diapakan? Didorong, dipukul, apa? Dijegal, apa? Diapakan? Gitu ya. Enggak lah, masa gitu ya. Nomor 3, salah satu manfaat adanya persatuan. Manfaatnya apa ya yang banyak tadi? Apa hidup menjadi kacau? Apa uang menjadi habis? Enggak lah, masa manfaat kok uang jadi habis ya. Yang keempat, sebutkan 3 contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tadi ada banyak ya toh. Begini, ada banyak. Itu dipilih 3 saja ya. Begini. Oke. Nanti kan insya Allah dikirim PPT-nya. Kalau masih kurang paham, kurang jelas, bisa dilihat PPT-nya. Oke. Yang kelima, sebutkan akibat yang terjadi jika tidak ada persatuan. Apa akibatnya? Hidup menjadi tenang. Enggak. Jadi gini ya, Ustina kasih tahu. Kalau ada pertanyaan sebutkan, itu berarti kamu nanti ngisinya lebih dari 1. Ya. Kalau titik-titik, itu bisa 1. Tapi kalau ada dannya, itu baru. Ya, silahkan dikerjakan. Ingat, ditulis saja soalnya dulu. Nanti jawabnya di luar Google Meet. Ingat ya, kalau mengerjakan soal itu harus teliti apapun mata pelajarannya. Ya. Jangan sampai kamu kurang 1 kata mengurangi nilaimu. Kan eman-eman. Kan sayang sama nilaimu. Ya, seharusnya bisa full dapat 5, misal betul nilainya 5. Kan kamu jadi dapat 3. Gitu, atau 4. Kan rugi ya, karena kurang teliti. Jadi harus lebih teliti lagi saat mengerjakan. Nggak usah keburu-buru. Kan dikumpulkannya maksimal jam 8. Ya. Oke, silahkan ditulis dulu ya.
Assalamualaikum Mbak Asya. Mbak Asya, bisa ditulis dulu ya soalnya ya. Nanti insya Allah di grup kelas akan dikirimkan PPT-nya. Jadi kalau Mbak Asya merasa kesulitan, bisa melihat PPT yang Ustazah kirim di grup ya. Terima kasih. Oke, Ustazah tunggu. Ustazah kasih tahu. Oke Mbak Janis, Ustazah kasih waktu sampai jam 8.45 ya. Ustazah tunggu, Ustazah kasih waktu 5 menit buat menulis. Oke, sudah kelas 4, belajar cepat, tapi tulisannya tetap rapi. Oke? Sudah, Us. Iya Mbak Raina, tunggu temennya dulu ya Naya. Ya, Us. Us, Salam. Gimana Sudah. Mbak Sofi? Sudah, Oke Mbak Us. Sofi. Ya, tunggu temennya dulu ya. Sudah, Us. Iya, tunggu temennya dulu ya. Sudah, Us. Nulis berarti aku tanggal soal. Iya Mas. Iya Mbak. Tunggu temennya dulu ya.
Oke, Usfina tanya dulu ya. Mbak Aisyah Cana sudah? Sudah, Us. Pintar. Mbak Asyifa sudah? Sudah, Us. Pintar. Mas Alkafa sudah? Sudah, Us. Pintar. Mas Razika sudah? Sudah, Us. Sudah. Mbak Falin sudah? Sudah, Us. Pintar. Mbak Brenda sudah? Sudah, Us. Pintar. Mas Andrew sudah? Mas Andre sudah? Mas Andre sudah? Mbak Mila sudah? Sudah, Us. Pintar. Mbak Hana sudah? Sudah, Us. Pintar. Mas Afa sudah? Mas Afa? Sudah, Us. Sudah, alhamdulillah. Mas Marcel sudah? Sudah, Us. Pintar. Mas Reza sudah? Mas Fahreza sudah, Nak? Sudah, Us. Sudah. Mas Narendra sudah? Sudah. Oke, alhamdulillah. Pintar. Mbak Asya sudah? Mbak Asya sudah? Mbak Asya? Belum, Us. Mbak Asya nomor berapa? Nomor 3. Oh ya, tulis dulu. Mas Raihan sudah? Sudah, Us. Pintar. Mbak Raina sudah? Sudah, Us. Pintar. Mbak Dani sudah? Sudah, Us. Mas Pintar. Mbak Zidna sudah? Mbak Zidna sudah? Sudah, Us. Sudah, pintar. Mbak Maurin sudah? Sudah, Us. Pintar. Mas Chandra sudah? Oh, sudah. Mbak Sofi sudah? Sudah, Us. Oke. Nah, Mbak Asya nomor berapa, Mbak Asya? Nomor 4. Empat. Oke. Mbak Asya, nanti PPT-nya kan Ustazah kirim. Nanti kalau Mbak Asya belum selesai, bisa dilanjutkan nanti ya nulis soalnya ya. Sekarang kita lanjutkan UTS ya. Iya, Us. Maaf ya Mbak Asya ya. Soalnya ini kita ada 3 mapel. Nanti bahasa Arab tuh waktunya jadi kurang. Maaf ya Mbak Asya ya. Iya, Us. Oke. Ya. Sekarang kita lanjutkan IPS ya. Sekarang kita lanjutkan IPS. Sebentar. Ustazah ini dulu ya. Share dulu.
Wih. Sebentar yuk, sebentar. Oke. Nah, terlihat PPT yang dibagikan Usfina. Kelihatan, Us. Oke. Kelihatan, Us. Ya, Usfina lanjutkan ya. Usfina akhiri dulu pelajaran bahasa Indonesia yang tadi. Semoga bahasa Indonesia pelajaran PPKN yang tadi semoga bermanfaat. Kalian paham, bisa mengerjakan latihan soal dengan benar. Oke, Ustazah akhiri pelajaran bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sekarang kita lanjut pelajaran IPS. Usfina salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap belajar IPS? Sudah, Siap, Us. Ya, pintar. Bukunya nggak usah diganti ya, soalnya memang kalau IPS sama PPKN itu masuk tematik. Oke, hari ini kita belajar IPS tentang apa ya, Us? Kita belajar IPS tentang bentuk keragaman di Indonesia. Uswin. Ya. Uswina. Tadi kan ya nak, gimana Mbak Brenda? Uswina suaranya agak keras soalnya kakakku juga ikut Google Meet tadinya agak nggak kedengeran suaranya Uswina. Oh iya, itu volumenya Mbak Brenda sudah dinaikkan, sudah di-full-kan? Udah, Us, tapi tetap aja. Oh, Mbak Brenda agak lebih jauh Google Meet-nya bisa? Apa harus satu, itu Mbak Brenda deketan sama Mas Freno kalau Google Meet? Apa, Us? Mbak Brenda, iya bener gak dengar Mbak Brenda. Mbak Brenda itu kalau Google Meet itu deketnya Mas Freno, tak? Iya. Iya, Us. Soalnya suka ganggu juga, ya, Us. Oh, agak jauh nggak bisa Mbak Brenda? Ya, Us. Bentar. Agak jauh ya. Soalnya Usfina di sekolahan ini juga ada berapa orang yang Google Meet? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang yang Google Meet. Nanti kalau Usfina teriak-teriak, kasihan yang lain. Kasihan kelas 4B, 4A, 5A, 5B. 5 orang berarti. Ya, oke, Ustazah lanjutkan. Nah, sebelum kita membahas tentang keragaman yang ada di Indonesia, kalian harus tahu apa sih keragaman itu? Ya, keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang. Contohnya, dalam kelas 4C itu juga ada keberagaman. Apa contohnya keberagaman? Misal ya, dari rumah. Nah, ada yang rumahnya di barat sungai. Ya, Mas Raska. Ada yang rumahnya di Malang. Mas Reza rumahnya kan di Malang. Ada yang rumahnya di Tinalan, ada yang rumahnya di Gogorante, ada yang rumahnya di ini lah. Itu namanya keberagaman. Ya, kalau enggak ragam itu namanya kamu 24 anak satu rumah. Satu orang tua. Nah, itu namanya enggak beragam. Misal
Sofi, ya nak Us. gimana? Gimana Mas Reza? Isi kamar mandi, Ya, iya. Boleh Mas Reza. Misal, Mbak Sofi. Nah, kalau Mbak Sofi sama Mas Yosa itu nggak beragam karena Mas Yosa sama Mbak Sofi satu sama-sama tinggal di rumah yang sama, dua orang tuanya sama, ibu bapaknya sama, tapi ada keberagamannya. Keragamannya apa? Mbak Sofi perempuan, Mas Yosa laki-laki. Nah, kalau Mbak Sofi punya kakak perempuan, lah ini sama lagi, bukan ragam lagi. Ya, yang namanya ragam itu perbedaan. Kayak Mbak Hana itu satu rumah itu ya beragam. Apa beragamnya Beragamnya itu begini. Mbak, iya nak, gimana Mas Marcel? Iya boleh. Ini janjian tuh kamu kamar mandi sama Mas Reza. Coba itu di sekolah, Vina suruh gantian. Berhubung di rumah masing-masing ya nggak gantian, ya toh. Nah, kayak Mbak Hana di rumah itu ya beragam. Beragamnya apa? Mbak Hana perempuan, ayahnya laki-laki, itu sudah berbeda. Mbak Hana berjilbab, adiknya nggak berjilbab, soalnya adiknya laki-laki, itu sudah beragam. Nah, dari keempat orang ini juga beragam lagi pekerjaannya. Ayahnya bekerja di gudang garam, bundanya bekerja di rumah, Mbak Hana bersekolah, adiknya bermain. Nah, kesibukannya kan sudah berbeda. Ini juga beragam, gitu ya. Oke, Ustazah lanjutkan. Faktor penyebab keragaman di Indonesia, ya. Faktor keragaman, ya, keragaman atau keberagaman itu sama. Ya, jadi kalau ada soal sebutkan keberagaman yang ada di Indonesia, ya kamu nggak usah bingung. Bang Usfina, terus kamu misal gini, Usfina tadi itu kayaknya nggak ngajarin keberagaman, Usfina ngajarinnya keragaman. Ini beda ini, pasti soalnya ini yang salah ini. Bikin soal ini yang salah, loh enggak. Keberagaman dan keragaman itu sama. Mereka saudara kembar. Ya. Faktor penyebab keragaman di Indonesia. Faktor keragaman di Indonesia itu disebabkan oleh banyak hal, ya, seperti banyaknya suku bangsa yang dimiliki oleh Indonesia. Ya emang bangsa Indonesia itu punya suku yang banyak. Pulaunya aja udah banyak, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, begini. Nah, di dalam pulau itu masih ada banyak kota, masih ada banyak kabupaten, masih ada lagi RT RW. Nah, banyak. Otomatis daerah tersebut juga memiliki suku bangsa yang berbeda. Ya. Setiap daerah di Indonesia itu memiliki kebudayaan yang berbeda dan Indonesia terletak di jalur perdagangan asing. Berikut faktor penyebab keragaman yang terdapat pada masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia itu strategis, ya. Maksudnya begini, kamu di Indonesia, iya Mbak Hana? Mbak Hana janjian pipis sama Mbak siapa ya? Enggak, boleh pipis. Strategis itu gini, kalau orang Cina mau jual barang di Indonesia, kan laku. Ya toh, wilayahnya ini strategis untuk berjualan. Nah, selanjutnya kondisi negara kepulauan. Nah, karena negara kepulauan itu jadi banyak pulaunya, otomatis jadi banyak keberagamannya, banyak keragamannya. Nah, keadaan transportasi dan komunikasi itu juga beragam. Begini, mungkin di daerah besar di ibu kota kayak di Jakarta, Surabaya itu mungkin lebih banyak mobilnya daripada di Kediri. Mungkin di Kediri yang naik mobil 10, di ibu kota, di kota besar seperti Jakarta, Surabaya itu bisa 10 kali lipat. Makanya sampai macet. Ya toh, kamu ya dari ini yang rumahnya dekat itu siapa ya? Yang rumahnya dekat itu nggak usah. Mas Edo. Uswina. Oh iya Mas Edo, Mas Edo itu kan rumahnya dekat.
Nah, kalau Mas Edo tinggal di Jakarta, rumah dari pasar ke sekolah itu bisa 2 jam. Soalnya apa? Jalannya kecil, semua naik mobil. Lah terus gimana? Kan nggak bisa nyelip-nyelip gitu. Ya, berhubung kita masih tinggal di kota yang belum terlalu padat penduduk, jadi ya masih apa namanya masih nggak terlalu macet, bongkar dan di Kediri aja masih macet, apalagi di pasarnya Mas Edo itu, ya toh macet sekali itu. Padahal itu yang pakai mobil masih nggak terlalu banyak di kota besar. Yang keempat, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, gini ya Cahya, dulu yang namanya handphone, zamannya Uswina, waktu Uswina masih SD, itu handphonenya tuh nggak begini, nggak kamera 4, nggak touchscreen begini, nggak gini. Tapi HP kecil yang ada antennya tuh lilut-lilut itu, nggak ada kameranya. Tapi zamanmu sekarang, ya toh, dulu Uswina kelas 4 SD masih belum tahu HP. Tahu HP itu sudah kelas 6, itu pun HP-nya nggak ada kameranya, HP biasa. Nah, sekarang kamu kelas 4 sudah ada HP. HP-nya yang ada kameranya, HP-nya yang touchscreen, bisa dipencet, ya toh, nggak ada tombolnya sama sekali. Segala sesuatu bisa chatting, gitu kan. Kalau dulu enggak, gitu. Nah, itu yang namanya keragaman Indonesia. Selanjutnya, macam-macam keragaman. Yang pertama ada suku bangsa dan ras. Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sangatlah beragam. Sedangkan perbedaan ras muncul karena adanya persamaan ciri-ciri biologis yang sama, seperti bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, dan lain-lain. Nah, di antara 24 anak ini, ya, kalau ciri fisik itu pasti ada yang sama, tapi nggak mirip. Kalau mirip namanya kembar. Mungkin, ya, Mbak Asya sama Mbak Zidna itu sama-sama tingginya. Nah, berarti kan tingginya sama. Tapi mungkin bentuk tubuhnya yang nggak sama. Ya toh? Nah, yang kedua, agama dan keyakinan. Letak Indonesia itu pada jalur perdagangan asing yang membuat banyak pedagang asing singgah di Indonesia. Mereka membawa serta agama dan kepercayaan dari negara asal mereka dan menyebarluaskan di Indonesia. Ya benar. Kenapa di Indonesia itu ada banyak agama? Maksudnya ada di Indonesia kan punya 5 agama, Islam, Kristen, Hindu, Konghucu, Buddha. Nah, ini dibawa sama dulu sebelum kamu lahir, sebelum Uswina lahir, mungkin sebelum ayah ibumu lahir, itu ada penjajah yang datang mungkin dari Jepang. Penjajahnya dari Jepang, bawa dagangan, menjual dagangannya dan membawa agamanya. Nah, mungkin di Jepang sana agamanya Konghucu, mungkin dia dibawa ke Indonesia menyebarkan agamanya. Nah, siapa lagi dari Arab? Mungkin Arab ini, makanya kan ada orang Arab, ada belasaran Arab, temenmu mungkin ada yang, oh Mas Fahmi dulu kan Arab. Nah, itu mungkin nenek moyangnya dulu pernah berjualan di sini, terus jadi jadi punya anak, melahirkan gitu kan, jadi banyak, mungkin seperti itu. Nah, yang ketiga itu tata krama. Ya, setiap daerah memiliki aturannya masing-masing. Ya emang iya. Di Kediri dan di Bali pun mempunyai perbedaan tata krama. Ya, terkait dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Begini, kalau di Kediri, ya khususnya, kalau entah itu di Kediri, entah itu di Jawa, ya kalau ada orang yang lebih tua dari kita, itu kan biasanya permisi dengan cara menundukkan badan. Gini, kalau ada orang yang lebih tua duduk di bawah atau sedang duduk dan kamu lewat, itu kan berarti harus permisi, monggo, amin nggih, itu bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya permisi gitu, ya toh. Tapi di Jakarta itu belum tentu.
Walaupun ada orang yang lebih tua, entah itu tetangganya, entah itu budenya, entah itu buliknya, entah itu siapa. Mungkin saja di Jakarta nggak gitu. Ya toh, di Bali itu juga punya tata krama sendiri. Di Bali itu setiap dulu Usina pernah ke Bali ke pasar itu ya, di depan tokonya itu selalu ada kayak sesajen gitu. Itu diisi kembang, diisi apa nggak tahu Usina. Nah, sama guide-nya Usina itu dikasih tahu. Dek, dulu kan waktu Usina masih SMP. Di base itu dikasih tahu. Dek, ini nanti kita datang ke pasar ini. Nah, nanti di sana itu pasti akan ada banyak sesajen. Nah, nanti kalau mau ke sana, jangan sampai diinjek ya. Gitu. Ada pesan tersendiri, jangan sampai diinjek. Nah, itu berarti tandanya norma atau nilai yang di Jawa sini, khususnya Kediri sama di Bali kan beda. Kalau di Kediri kan rumahnya Usfina depannya nggak ada sajennya. Ya rumah biasa. Tapi kalau di Bali itu ada sajennya. Mungkin itu budayanya mereka atau agamanya mereka yang mengharuskan seperti itu. Nah, ya kita sebagai pengunjung, orang tamu datang ya harus menghormati gitu ya. Selanjutnya, bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Yang pertama ada NAD. NAD itu kepanjangannya apa sih, Us? Kepanjangannya adalah Nanggro Aceh Darussalam atau biasa kita panggil dengan Aceh. Ya, Aceh itu sebenarnya namanya panjang. Nanggro Aceh Darussalam. Kayak Yogyakarta, itu sebenarnya panjang. Ada singkatannya. DIY. DIY itu apa, Us? Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Nah, di Nanggro Aceh Darussalam itu ada apa aja ya, Us? Ada adat ule balang. Itu mungkin pakaian adat. Jadi orang Aceh itu kalau menikah, ya pakaian adatnya pakai seperti itu. Kayak kalau di Jawa, kalau nikah, yang pakai sanggul itu loh, yang pakai sanggul, bajunya hitam, terus ininya dikasih hitam-hitam. Nah itu kalau Jawa. Nah, terus rumah adatnya di Nanggro Aceh Darussalam namanya apa, Us? Namanya Krong Bade. Rumahnya bagus ya. Tingkat di atas selalu banjir, nggak kebanjiran itu rumah. Terus, makanan khasnya apa? Us, mie Aceh. Nah, di sini kan juga ada ya kayaknya mie Aceh. Nah, mungkin rasanya juga beda sama orang yang gini. Orang bikin di sini sama orang yang asli bikin di sana itu mungkin rasanya juga beda. Yang keempat itu tarinya. Tari khasnya Aceh itu apa? Tari saman. Tari saman itu tari yang penarinya bawahnya, terus yang narinya begini-begini sambil bersama-sama. Ya, tari saman itu identik dengan penarinya banyak. Kalau satu ya enggak saman, mungkin samin. Astagfirullah, enggak, bercanda. Kalau tari saman itu banyak. Ya. Yang kedua, Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat itu nama rumah adatnya apa ya, Us? Rumah khasnya itu namanya rumah gadang. Bagus ya, rumahnya ada kayak tanduknya. Yang kedua, itu ada tari piring. Jadi tangannya begini, di atasnya piring. Kalau kita, tangannya begini, di atasnya piring, dalamnya piring ada nasinya. Sambil makan itu kalau Usfina. Kalau yang di PPT itu nari. Jadi di tarinya itu nggak ada nasinya. Kalau ada nasinya nanti dimakan. Oke. Jadi itu juga memerlukan latihan yang serius atau cukup lama. Soalnya kan untuk menyamakan menyeimbangkan piringnya itu kan ya perlu waktu. Ya toh, kalau nggak belajar dibalik gini jatuh piar, ya toh. Yang kedua baju adatnya, namanya bundo kanduang.
Dan yang terakhir adalah makanan khas. Yang enak ini biasanya di warung nasi Padang. Kepencet ya Allah, maafin yuk. Oke, yang ini biasanya ada di warung nasi Padang. Sebentar. Ini biasanya ada di warung nasi Padang. Namanya rendang. Oke. Ustazah lanjutkan. Nah, ini di Sulawesi Selatan. Rumah adatnya apa ya, Us? Nama rumah adatnya adalah Rumah Tongkonan. Makanan khasnya itu es pisang hijau. Enak itu, rasanya manis. Ya. Terus baju adatnya baju bodo dan jas tutu. Namanya memang bodo ya, bukan bodo dalam arti bahasa Jawa, bukan. Memang namanya bodo. Terus tariannya tari apa? Tari kipas pakarena. Tari kipas pakarena itu yang kita belajar bahasa Indonesia itu kan sudah dibahas ya, tari kipas pakarena. Nah, yang ini Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Ya, rumah adatnya itu rumah joglo. Terus baju adatnya itu baju Jawi jangkep. Tariannya tari gambyong. Dan makanannya, enak ini makanannya, lumpia. Ya. Nah, ini adalah di daerah Papua. Rumah adatnya adalah rumah Honai. Rumahnya bagus ya, kayak rumahnya Patrick. Hampir, tapi enggak. Terus tariannya adalah tari sajojo. Sajojo gitu ya. Nama suku Papua, nama sukunya yang ada di Papua itu suku Asma. Ya, selanjutnya makanannya adalah papeda, kayak dari sagu gitu loh, lengket-lengket. Ya, tapi jajanan papeda yang di Kediri nggak sama kan sama yang papeda itu. Kalau yang di Kediri kan ada rasa-rasa balado gitu. Mungkin itu terinspirasi sama papeda yang ada di Papua. Nah, oke. Penjelasan dari Usfina sudah selesai. Sekarang waktunya latihan soal. Ya, bukunya disiapkan, alat tulisnya disiapkan. Usfina kasih waktu 5 menit untuk menulis. Oke, Mbak Zidna boleh ke kamar mandi ya. Usfina kasih waktu selama 5 menit karena ini Usmu yang mengajar bahasa Arab sudah datang ya. Silakan dikerjakan. Ingat, ditulis soalnya saja. Terus nanti jawabnya di luar Google Meet. Oke? Kalau kalian masih ada, misal, aku tadi kurang nomor 5 lah. Nanti insya Allah Ustazah kirimkan di grup. Oke? Selamat menulis. Us, tematik atau Ya. bahasa Us? Gimana Mas Reza? Yang di buku. Kenapa? Bahasa Arab. Di buku tematik no. IPS di buku tematik, nanti bahasa Arab di buku bahasa Arab ya. Paham tuh Mas Reza? Ya, Ayo Us. jawabnya apa ayo? Lupa toh kamu. Oke, silakan mengerjakan. Mbak Maureen kok gitu warnanya? Ditutupi apa itu tadi Mbak Maureen? Oke, Usfina tunggu. Waktu kurang 4 menit.
Us. Dalam, Nak. Gimana? Sudah, Us. Oh, cepat sekali. Pintar. Nunggu temennya ya. Waktu kurang 2 menit. Ingat, nulisnya harus cepat, tapi tulisan rapi. Ya, belajar. Nulis cepat, tapi rapi. Kurangi stipo. Stiponya disimpan dulu, biar kamu nggak kebayang-bayang pengen nyetipo tulisanmu. Oke? Us. Dalam, Nak. Sudah. Oke, tunggu temennya dulu ya. Oke, waktu kurang 1 menit. Nulisnya. Oh, sudah. Oke, tunggu temennya dulu. Oke, kurang 1 menit ya. Ini Usfina kurang 1 menit, selesai nggak selesai, Usfina akhiri karena apa? Karena sudah ditunggu sama Usmu bahasa Arab. Nanti dilihat ya, siapa nih kira-kira yang ngajar bahasa Arab? Tadi katanya lupa siapa yang ngajar bahasa Arab. Surprise ya, ditunggu Us yang ngajar bahasa Arab. Sudah, Us. Oh, sudah. Iya. Oke. Sudah. Iya. Sebentar. Oke, Usfina absen satu-satu ya. Mbak Aisyah sudah? Mbak Aisyah sudah, Mbak Aisyah? Sudah, Us. Oke, terima kasih. Oke, karena sudah jam 9.20 dan ditunggu sama Usmu yang satu ini bahasa Arab, Usfina akhiri presentasinya dulu ya. Ya. Oke, nanti ya. Loh, jangan keluar dulu, Us. Ditutupi dulu, Us, wajahnya, Us. Nah. Oke. Ya. Nah, karena ya, Us ada akhiri pelajaran PPKN, IPS hari ini. Sebelumnya, senyum dulu Ustazah foto, kayak bebas, oke? Gini boleh. Oke, kayak bebas. 1, 2. 1, 2. Oke, terima kasih. Sebentar. Oke, Ustazah Vina akhiri pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ingat, dijaga kesehatannya. Kalau mau kemana-mana, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer. Oke, kalau ada yang ketinggalan, waktu menulis tadi, bisa dilihat di PPT yang insya Allah nanti Ustazah kirim di grup kelas 4. Oke, Ustazah akhiri, sampai ketemu besok. Ya, ingat, insya Allah besok kan PH. Jadi kalian
bisa belajar melalui rangkuman dan latihan soal-soalnya. Insya Allah besok PH, insya Allah ya. Tapi siap-siap tetap harus belajar. Oke, Ustazah akhiri sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Halo anak-anak semuanya, bisa dengar suaranya Ustadz dengan jelas? Bisa. Baik, anak-anak, silakan kalau mau minum dulu, gak apa-apa. Istirahat, silakan minum dulu ya. Sudah ya, Ustadz. Mulai pelajarannya ya untuk Al-Lughah Al-Arabiyah pada pagi hari ini atau bahasa Arab. Ustadz, salam dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahun nur. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Ya Ana bi khair. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sukses. Mada tersulan. Kita hari ini belajar apa, anak-anak? Tersulan Al-Lughatul Arabiyah. Kita hari ini belajar bahasa Arab ya, Al-Lughatul Arabiyah. Sahlan, mumtaz, hamasah. Mudah, istimewa dan semangat. Alhamdulillah. Anak-anakku, untuk tahun ini kita bersama Usrohman akan belajar bareng-bareng tentang bahasa Arab ya. Sudah disiapkan buku sama alat tulisnya? Apa belum? Sampun, Us. Sampun ya. Sudah ya. Coba ditunjukkan ke kamera. Ustaz pengen tahu bukunya. Ya, bagus. Sip. Baik anak-anakku, silakan dilihat di layar kalian. Oh ya, kita awali ya hari ini dengan bacaan basmalah dulu terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ya, bisa dilihat di layar kalian. Ad-darsul awal atau
pelajaran yang pertama, ini tidak perlu ditulis dulu ya. Pelajaran yang pertama ini tentang at-ta'arufu. At-ta'arufu atau yakni bil makna perkenalan. Ya, silakan ditulis ya sebagai judul di catatan kalian pada hari ini. At-ta'arufu yakni bil makna perkenalan. Perkenalan. Us itu ditulis nggak, Us? Ditulis, Mas Reza, ditulis. At-ta'arufu artinya perkenalan. Ya sambil apa? Karena sudah 1 tahun nggak pernah nulis Arab, nggak kan ngajinya cuma baca, nggak pernah nulis. Ini khusus yang bahasa Arab ini, insya Allah nanti setiap minggu kita akan nulis bahasa Arab terus. Nulis Arab biar nggak lupa caranya nulis Arab seperti apa. Ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Us. Sudah. Baik, Ustadz lanjutkan. Untuk at-ta'arufu atau perkenalan, kita sebelumnya akan mempelajari kosakata atau bahasa Arabnya itu apa namanya? Mufrodat ya, mufrodat. Nah, mufrodat yang pertama, nah, ini sudah setiap hari kita pasti ketemu ini. Nah, ada kitabun. Coba dibaca bareng-bareng. Kitabun. Yuk. Kitabun. Kitabun bil makna buku. Kitabun bil makna buku atau artinya buku. Silakan ditulis gambarnya yang di samping itu enggak perlu kalian gambar ya, cukup apa Arabnya sama artinya saja. Kitabun artinya buku. Bentar, Us. Kitabun artinya buku. Us sudah selesai, Us. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah ya. Selanjutnya mufrodat yang setelah buku ini ya. Ada kolamun. Coba ditirukan dulu. Kolamun. Kolamun. Yakni kolamun maknanya pena. Nah, perlu digambar ya, cukup ditulis Arabnya sama artinya. Kolamun artinya pena. Kolamun artinya pena. Jangan sampai salah kolamun, nanti kolamun artinya kolam renang nanti. Kolamun artinya pena.
Tadi buku bahasa Arabnya apa, Nak? Buku bahasa Arabnya apa tadi? Kitabun. Kitabun. Pinter. Kalau pena, kolam. Kolamun. Bagus. Baik, Ustaz lanjutkan. Mufrodat yang nomor 3 ada kursiyun. Ayo coba ditirukan dulu. Kursiyun. Kursiyun yakni bil makna kursi. Nah ini sering kita jumpai kursi-kursi ini ya, bisa kita jumpai di sekolah, di rumah, atau sekarang ada yang pakai kursi duduknya atau lesehan ini. Ada yang pakai kursi ya ini ya. Nah ini apa? Paling mudah mufrodatnya atau kosakatanya paling mudah. Ini sudah sama. Kursi bahasa Arabnya kursiyun. Ini paling mudah ini. Kursiyun artinya kursi. Thayyib, Ustadz lanjutkan mufrodat berikutnya. Ini ada baju yang biasanya dipakai anak laki-laki. Nih. Ada komisun. Coba ditirukan dulu. Komisun. Komisun yakni bil makna kemeja. Komisun artinya kemeja. Ya, selanjutnya mufrodat setelah kemeja. Kita lanjutkan ya. Di sini ada coba ini ya. Ditirukan dulu anak-anak ya. Kharitatun. Kharitatun yakni artinya peta. Kharitatun bil makna peta. Ya, sekarang apa? Kalau orang zaman dulu sebelum ada gadget itu ada kalau mau bepergian kemana, mau ke luar kota, itu ya pasti pakai peta ya, pakai peta. Sekarang lebih mudah ya, kalau orang punya smartphone, punya gadget, itu ada aplikasi yang namanya Maps. Nah, itu nanti sama orang yang punya suara map itu pasti diarahkan. Ini nggak perlu lihat mapnya. 300 meter belok kanan, 500 meter belok kiri, dan seterusnya. Zaman dahulu masih manual, masih menggunakan peta kertas ya. Sekarang sudah mudah. Jadi kharitatun ini maknanya peta. Baik, Ustadz ulang lagi dari mufrodat yang awal tadi. Maktabun artinya maktabun, bentar. Oke. Kitabun artinya apa, Nana? Kitabun? Buku. Artinya buku. Kalau kolamun, Pena.
Nah, Kalau apa ya? Kalau apa tadi? Kemeja. Meja. Kamisun. Terus kalau kursi. Kursi apa kursi? Kursi. Bagus. Totun artinya horizontal artinya peta. Baik, setelah lanjut ya, metode berikutnya. Nah, ini. Nah, ada maktabun. Coba ditirukan dulu ya. Maktabun. Maktabun. Maktabun di sini artinya meja ya. Maktabun artinya meja. Maktabun artinya meja. Maktabun artinya meja. Sudah selesai, Nana? sudah. Ya, Ustaz lanjutkan ya. Lanjutkan. Ini. Mim sahatun. Coba ditirukan dulu ya. Mim sahatun. Mim sahatun. Ya, ini bil makna penghapus. Penghapus. Ya, ini kalau kita dulu masih kelas 1, masih TK, masih PAUD, masih kelas 1 2 itu masih ya pakai penghapus karena nulisnya masih pakai pensil. Nah, kalau sekarang sudah kelas 4 pakainya pena terus hapusnya pakai stipo ya kan, pakai stipo. Kalau penghapus biasanya kita pakainya waktu gambar doang nih. Jarang dipakai. Mim sahatun yakni bil makna penghapus. Belum, bentar lagi mau selesai, bentar lagi. Sabar dulu ya, Nak ya. Sabar dulu, sabar. Ya, sudah selesai, Anak? Sudah. Sudah. Baik, selanjutnya mufrodat selanjutnya yaitu ada gambar penggaris. Mistorotun. Ayo coba dibaca semuanya. Mistorotun. Mistorotun ya. Oke, baik. Silakan ditulis mistorotun penggaris. Kalau di sekolah itu kalau pinjam sama temennya, aku pinjam garisan. Nah, garisan. Kalau di sini namanya garisan kalau di sekolah. Tapi bahasa Indonesianya itu penggaris. Atau kalau kita tahu di orang-orang yang kerja di bangunan, orang-orang yang bangun gedung, bangun sekolah atau yang lain sebagainya itu, Pak tukang itu kalau
namai penggaris itu bukan penggaris tapi mistar. Ya. Ternyata mistar itu kata serapannya ternyata diambil dari bahasa Arab yang bahasa Arabnya mistorotun. Ya. Bisa mistar, bisa penggaris atau garisan, itu sama saja ya. Baik, Ustadz ulang lagi. Tadi kita sudah belajar mufrodat yang pertama ada maktabun, terus maktabun tadi apa maktabun? Buku. Kitabun buku, terus kolamun pen, terus komisun. Ada komisun tadi apa? Meja. Terus ada khoritotun. Peta. Ada peta. Terus Kursi. kursi, pinter. Terus ada maktabun. Meja. Ada meja. Terus ada lagi tadi apa? Misahatun ya, hapus. Terus yang terakhir ini ada mistorotun, artinya Penggaris. baik. Oke, baik, lanjutnya. Nah, ini sekarang kita waktunya nyanyi ya. Kita nyanyi dari mufrodat tadi yang sudah kita hafalkan pakai nada lagu Anak Gembala. Ada yang tahu lagunya Anak Gembala? Tahu. Oh ya, aku adalah aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Itu yang terusnya itu nadanya seperti itu. Tapi sambil kita menghafalkan mufrodatnya, nah ini biar nambah hafal, kita pakai lagu biar cepet hafal ya. Ya, jangan ditirukan dulu, mikrofonnya tetap dalam keadaan mati. Ustadz kasih contoh bacaan atau contoh lagunya ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga suaranya Ustadz gak jelek ya. Kitabun buku, kolamun pena, kursiyun kursi, komisun kemeja. Ustadz ulang lagi ya. Kitabun buku, kolamun pena, kursiyun kursi, komisun kemeja. La 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 la. Kharitatun peta, maktabun meja, mimsahatun penghapus, mistaratun penggaris. Kharitatun peta, maktabun meja, mimsahatun penghapus, mistaratun penggaris. Ustaz kasih contoh lagi bacaannya ya. Nadanya, lagu sama nadanya Ustaz baca lagi, Ustaz nyanyikan lagi, diperhatikan baik-baik ya. Nanti ada waktunya untuk nyanyi bareng-bareng. Kitabun buku, kolamun pena, kursiyun kursi, komisun kemeja. La 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 la. Kharitatun peta, maktabun meja, mimsahatun penghapus, mistaratun penggaris. Nah, itu tadi contoh lagu mufrodat yang sudah kita pelajari dengan nada lagu Anak Gembala. Kita nyanyi bareng-bareng tapi mikrofonnya tetap dimatikan anak-anak ya. Mikrofonnya tetap dimatikan tapi kita nyanyi bareng-bareng ya. Baik, kita awali, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun buku, kolamun pena,
kursiyun kursi, komisun kemeja, kitun buku, kolamun pena, kursiyun kursi, komisun kemeja. La 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 la. Kharitatun peta, maktabun meja, mimsahatun penghapus, mistaratun penggaris. Kharitatun peta, maktabun meja, mimsahatun penghapus, mistaratun penggaris. Tapi anak-anakku, coba anak laki-laki dulu nyanyi ya. Ustaz pengen dengar. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Ustaz pengen dengar suaranya anak laki-laki. Anak laki-laki, ayo dinyalakan mikrofonnya. Sudah nyala? Sudah nyala ya anak laki-laki ya. Ayo. Ada Mas Raska, Mas Rehan, terus Mas Andri, Mas Marcel dinyala nih, ayo dinyala nih mikrofonnya. Ya, siapa lagi nih? Nah, yang laki-laki ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng anak laki-laki. Dari atas, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun buku, kolamun pena, kursiyun kursi, meja. Kitabun buku, kolamun pena, kursiyun kursi, meja. La 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 la. La 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 kharitatun peta, maktabun meja, misahatun penghapus, misaratun penggaris. Kharitatun peta, maktabun meja, penghapus, misaratun penggaris. Ya. Baik, alhamdulillah sekarang dari silakan mikrofonnya dinyalakan. Anak Putih, Mbak Asya, Mbak Rehana, Mbak Hana. Ya, silakan kita nyanyi bareng-bareng ya Anak Putri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun buku, kolamun kursiyun komisun kemeja. Kharitatun peta, maktabun meja, misahatun penghapus, penggaris. Kharitatun peta, maktabun meja, misahatun penghapus, penggaris. Kursinya sampai jam berapa? Jam 10.05, jam 10. Jam 10. Baik, anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita sudah belajar bahasa Arab ya. Jadi kita sudah mengetahui mufradatnya dari buku, pena, kursi, kemeja, peta, meja, penghapus, dan penggaris. Jangan lupa di rumah agar agar mufradatnya bisa hafal
itu kita hafalkan dengan bernyanyi ya. Yang sudah kita contohkan tadi dengan nada anak gembala. Insya Allah ya. Insya Allah kalau setiap hari buat nyanyi ya. Kalau pas belajar buat nyanyi, nanti mufrodatnya akan hafal ya. Paham Tun? Fahimna. Baik anak-anakku, mari kita akhiri pada pelajaran hari ini dengan membaca doa ya. Ustadz pengen Mas Narendra mimpin doa teman-temannya. Mas Narendra. Ya. Yuk dipimpin temannya Mas Narendra. Ayo Mas Narendra. Ya, ayo ya. Isti'dadan li du'a wahid isnan Allah jama'atan wal 'asr innal insana Maulaya shol wa sallim ya Rabbi waghfir lana ma ya wasi'at karami sallallahu rabbuna ala Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah anak-anakku semuanya cukup sekian pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah atau bahasa Arab pada pagi hari ini atau siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya pada pelajaran bahasa Arab dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.